Pernah kepikiran nggak sih, apa ya yang sebenarnya ada di dalam kepala seorang anak? Nah, hari ini kita bakal coba ngintip sedikit ke dunia batin mereka yang super kompleks itu. Kita akan lihat gimana emosi mereka terbentuk, gimana mereka belajar bergaul, sampai gimana semua itu ngebentuk karakter mereka nanti. Kita semua pasti pernah lihat kan? Tiba-tiba ketawa ngakak, semenit kemudian nangis kejer. Dunia mereka itu emang kadang kelihatan kayak roller coaster emosi yang penuh misteri. Yuk kita coba bongkar misteri itu bareng-bareng, selangkah demi selangkah. Biar kita lebih paham apa sih yang sebenarnya mereka rasain. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Soalnya buat ngertiin seorang anak, kita harus paham dulu pondasi dari dunia batin mereka, yaitu emosi. Nah, sebelum lanjut, penting banget nih kita samain persepsi dulu. Emosi itu bukan cuma sekedar perasaan seneng atau sedih loh, ini tuh jauh lebih kompleks. Emosi adalah reaksi seluruh tubuh kita yang ngubah kondisi fisik dan psikologis dan akhirnya mendorong kita buat bertindak. Setiap emosi, sekecil apapun itu, nggak pernah muncul gitu aja dari langit. Selalu ada pemicunya. Ada sesuatu di luar sana yang memulainya. Nah, para ilmuwan punya istilah keren buat pemicu ini, namanya elisitor. Bisa sesederhana ngelihat mainan kesukaan, atau yang lebih serius kayak di gambar ini, ngelihat api. Yang benar-benar menarik itu, begitu ada pemicu, terjadilah reaksi berantai 5 langkah. Pertama, ada elisitor, alias si pemicu. Kedua, reseptor, yaitu indera kita, mata, telinga, yang nangkap pemicu itu. Ketiga, state, ini saat tubuh kita bereaksi, jantung jadi deg-degan, napas jadi cepat. Keempat, ekspresi, nah ini cara kita nunjukin perasaannya, bisa senyum, cemberut, atau lari. Dan yang terakhir, kelima, pengalaman, yaitu pas otak kita ngasih label ke semua sinyal tadi, oh ini namanya takut, atau wah ini namanya senang. Oke, jadi emosi itu nggak cuma terjadi di dalam diri anak aja. Justru emosi inilah yang jadi bensin buat mereka mulai belajar berinteraksi sama orang lain. Bisa dibilang, ini langkah pertama mereka belajar menari di panggung sosial. Nah, ini poin kuncinya. Jadi makhluk sosial itu bukan bakat dari lahir, itu adalah sebuah skill yang dipelajari. Lewat proses yang namanya sosialisasi, anak-anak itu sebenarnya lagi belajar aturan main biar bisa diterima dan jadi bagian dari sebuah kelompok. Baik itu keluarga, teman-teman di sekolah, sampai masyarakat luas. Terus di mana dong mereka belajar semua aturan sosial ini? Ternyata bukan di kelas yang ada papan tulisnya. Laboratorium sosial pertama dan yang paling penting buat seorang anak itu adalah lewat bermain. Jangan salah, bermain itu bukan cuma buat seneng-seneng. Itu adalah pekerjaan paling serius di masa kanak-kanak. Tapi, kata bermain itu sendiri ternyata nggak sesimpel kedengarannya. Aktivitas bermain itu berevolusi loh, ada tahapannya. Dan di setiap tahap, mereka belajar skill sosial yang makin lama makin kompleks. Semua dimulai dari sini, bermain soliter. Di tahap ini, anak itu benar-benar fokus di dunianya sendiri. Dia mungkin ada di ruangan yang sama bareng anak-anak lain, tapi dia sama sekali nggak peduli, asyik aja sama mainannya sendiri. Langkah berikutnya, mereka naik kelas jadi pengamat. Anak mulai nunjukin ketertarikan sama apa yang dilakuin anak lain. Mereka ini kayak antropolog cilik gitu. Ngamatin dari jauh, mempelajari gimana sih cara mainnya, gimana interaksinya, tanpa ada tekanan buat ikutan gabung. Nah, abis ngamatin, mereka mulai berani deketin nih. Ini yang disebut bermain paralel. Di sini, anak-anak main sebelahan, mungkin mainannya sama atau mirip, tapi ya masih di dunia masing-masing. Mereka sadar ada teman di sebelahnya, tapi belum ada interaksi yang benar-benar nyambung. Nah, disinilah keajaiban sosialnya mulai terjadi. Di tahap bermain asosiatif, mereka mulai ngobrol, mulai pinjem-pinjeman mainan. Pinjem balok yang merah dong. Walaupun permainan mereka belum punya satu tujuan yang sama, tapi benih-benih kerja sama dan interaksi sosialnya udah mulai tumbuh subur di sini. Dan puncaknya ada di tahap ini, bermain kooperatif. Di sini, mereka nggak cuma main bareng, tapi mereka bekerja sama. Ada satu tujuan yang sama, misalnya, yuk kita bikin istana dari pasir. Dan mereka mulai bagi-bagi peran. Ada yang ngambil air, ada yang nyetak pasir. Ini adalah level tertinggi dari pembelajaran sosial lewat bermain. Oke, jadi kita udah lihat gimana emosi bekerja di dalam diri anak, dan gimana bermain ngebentuk interaksi mereka di luar. Sekarang, mari kita sambungin kedua hal ini. Kita lihat gimana emosi dan permainan ini bareng-bareng ngebangun sesuatu yang lebih dalam dan permanen, yaitu karakter. Jadi, poin krusialnya adalah semua proses belajar emosi dan interaksi sosial ini bukan sesuatu yang acak. Ini adalah sebuah proses konstruksi,
kayak ngebangun rumah. Setiap pengalaman itu ibarat satu batu bata yang ditaruh dengan hati-hati buat ngebangun fondasi siapa diri mereka nanti. Seseorang yang punya kompas internal tentang mana yang benar dan salah. Proses pembangunan karakter ini bahkan bisa kita lihat alurnya, seperti yang ada di bagian ini. Jadi ini bukan proses sulap yang terjadi semalaman. Ini adalah serangkaian tahapan yang saling membangun, dari dasar sampai ke puncaknya. Yuk, kita coba jalanin alurnya. Pembangunan karakter itu dimulai dari fondasi yang mungkin nggak kita duga. Apresiasi terhadap keindahan, seni, musik, tarian. Ini gunanya buat menanamkan kepekaan. Dari situ, anak belajar lewat teladan, ngeliatin orang-orang di sekitarnya. Terus biar nempel, itu dijadiin kebiasaan lewat pengulangan. Dan akhirnya, di puncak piramida ada pengetahuan, di mana mereka benar-benar paham kenapa sebuah perilaku itu dianggap baik. Jadi sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Nanti kalau Anda lihat anak-anak lagi main, di taman, di rumah, dimanapun, jangan cuma lihat mereka lagi main. Coba deh perhatiin lebih dalam. Ini kayaknya dia lagi di tahap bermain paralel. Atau, wah mereka udah kooperatif nih. Sekarang, Anda punya peta baru untuk memahami dunia batin mereka yang luar biasa.